Sama saya Budiman Tanerjo di satu meja The Forum Ferry Amsari. Ya. Bung Ferry, ini cuitan Denny Anda yang baca seperti apa sih? Kalau secara prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi memang hampir sulit kalau sudah ada putusan. Sebab pihak-pihak baru memasukkan kesimpulan. Oke. Ada 14 pihak terkait, 1 pemohon, 2 termohon. 17 kesimpulan. Perlu dibaca itu oleh Perlu 9 dibaca hakim, semua ya? ya. Oke. Jadi dan baru dalam proses itu. Tetapi kalau mau dilihat dari sisi yang lain, ini sisinya bisa dikatakan tidak kredibel tapi ilmiah. Alat hitungnya bisa dilihat dari asal hakim. 3 dari DPR yang tentu saja partai mayoritas adalah PDIP yang mendukung sistem tertutup. 3 dari presiden yang kader PDIP juga. Sudah 6-3 sebenarnya. Tetapi tentu ini galiannya tidak sesederhana itu ya untuk Dan itu apa hitung-hitungan lah ya? hitung-hitungan Bukan ilmiahnya. kredibel ya? Tidak data yang disampaikan. Oke, tapi oleh gini, kalau kembali kepada fokus persoalan, apakah betul tadi sinyalemen dari Pak SBY kalau itu tiba-tiba berubah terjadi chaos politik menurut Anda? Chaos dalam artian partai-partai yang sudah mempersiapkan segala strategi menuju 2024 harus mengubah segala taktik. Oke. Dan tentu ini tidak hanya merugikan partai tetapi juga kader karena mereka juga harus memikirkan banyak hal, lalu juga penyelenggara karena harus sosialisasi lagi, apalagi peserta pemilih. Mereka juga akan kebingungan. Biasanya ada nama tiba-tiba hilang nama kan begitu ya. Oke. Nah, cuman kalau saya melihat putusan MK memang tidak ada logika bagi MK untuk memutuskan mengubah sistem di jalan. Pertama tadi dengan sangat baik dijelaskan Mas Bas ya. Tapi saya agak berbeda mengambil angle-nya. Bahwa memang menurut pasal 22E peserta pemilu itu partai politik. Tapi penyelenggaraannya menurut pasal 22E ayat 2, penyelenggaraan pemilu itu terkait dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi mau tidak mau konsep keterbukaan dalam sistem itu terang benerang. Belum lagi bicara soal kedaulatan di pasal 1 ayat 2 dan kemudian langsung di pasal azas pemilu di pasal 22E. Jadi apalagi putusan MK sudah final menurut putusan nomor 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008. Ya. Dan paling hebat Mas Budi kalau kemudian MK mengubah sistem padahal dalam putusan-putusan sebelumnya kalau dinyatakan open legal policy, ya kebijakan hukum terbuka, yaitu Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada pembentuk undang-undang mengatur pasal 22E ayat 6 tata cara pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka ini nuansa open legal policy. Biasanya MK nolak itu. Ya biasanya ya. Ya dalam putusan sebelumnya khusus generasi sekarang. Nah aneh kalau kemudian Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengambil tindakan untuk menafsirkan. Tapi sudah ada contohnya putusan KPK kemarin. Saya ke Mas Bas.